Apa itu ilmu selendang putih? Pasti banyak sekali yang bertanya-tanya tentang hal ini. Nah, pada kesempatan ini akan kami bahas tentang ilmu tersebut dan kami buka ijazahannya. Ijazah ilmu selendang putih atau biasa disebut dengan istilah sabuk mori hanya dikeluarkan pada bulan-bulan tertentu saja. Selengkapnya mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Ilmu selendang putih itu adalah salah satu ilmu yang saya gunakan itu untuk melakukan ritual-ritual tertentu. Misalnya ketika membuat azimat, kemudian ketika saya pergi ziarah ke petilasan-petilasan ataupun makam-makam tertentu, kemudian ketika saya mewirid asma, berdoa kepada Allah, bersembahyang dan lain sebagainya. Dulu itu juga saya gunakan untuk latihan-latihan silat dan tenaga dalam bersama rekan-rekan. Lalu apa yang disebut dengan ilmu selendang putih? Ilmu ini sebenarnya adalah ilmu hikmah warisan para ulama. Namun hanya saja ilmu ini ditempatkan pada sebuah selendang ataupun kain putih atau biasa disebut kain mori yang biasa untuk mengkafani orang meninggal dunia. Dan perlu diketahui juga bahwa kain kafan yang digunakan itu bukanlah kain kafan itu yang diambil dari kuburan, dari menggali kubur seseorang, tetapi kain baru yang dibeli dari penjual kain, pemirsa. Jadi tidak ada sama sekali unsur black magic di dalamnya. Berbeda dengan pelaku para ilmu hitam atau para pelaku black magic, mereka itu biasanya mengambil kain bekas orang meninggal dunia itu dengan menggali kubur orang tersebut. Dengan begitu, maka mereka memperoleh energi keilmuan dari sosok negatif yang menghuni kuburan tersebut atau korin orang tersebut ya. Namun tentu itu ada resiko dan ada sesajian khusus yang harus dipersembahkan. Kalau ilmu selendang putih ini murni tidak ada unsur negatifnya, karena kainnya itu hasil dari proses akad jual beli secara sah. Kalau ilmu black magic yang diambil kafannya itu dari kuburan, tentu saja itu adalah mencuri yang menjadi hak si mayat yang telah dikubur tersebut. Nah, ini sangat berbeda sekali dengan yang namanya ilmu selendang putih ini. Kemudian setelah kain tersebut dilakukan akad jual beli dari penjual kain secara sah, maka lalu dilakukanlah sebuah proses ritual khusus, yaitu ritual ilmu hikmah. Ritual ini melalui berbagai tahapan yang harus dijalankan. Tahapan ritual tersebut yaitu yang pertama adalah berpuasa. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan tawasul dan zikir khusus, lalu dilanjutkan penulisan doa asma-asma khusus pada kain yang sudah dibeli tersebut. Kemudian dilakukanlah zikir pengisian, lalu penguncian energi. Nah, semua ritual ini dilakukan hanya pada bulan Muharram atau bulan Suro saja ya, tidak bisa di bulan yang lain. Selain itu juga harus mencari waktu atau mencari jam yang sesuai kedudukan planetnya atau bintang tertentu agar proses energinya itu bisa selaras dengan energi alam dan energi ilahiyah. Pokoknya ritualnya itu kalau kita jabarkan lumayan cukup rumit. Kemudian setelah prosesi ritual selesai, maka selendang ataupun sabuk mori tersebut itu bisa dimanfaatkan sebagai wasilah ataupun perantara doa kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ini untuk semua agama ya. Jadi agama apapun boleh, suku apapun juga boleh. Cara memanfaatkannya itu cukup mudah sekali, tidak perlu ditirakati karena sudah kami tirakati dan kami isi dengan energi-energi doa. Caranya yaitu cukup dikalungkan di leher saja ketika melakukan suatu keperluan ya. Misalnya seperti ini. Saya punya contohnya ini ya, yang ini biasa saya gunakan. Dulu saya buat itu di bulan Muharram kemarin ya. Misalnya ketika kita mau berzikir asma-asma khusus atau ilmu-ilmu tertentu ataupun pergi berziarah kubur atau mengajar ngaji juga bisa, atau ceramah, atau ketika memberikan wejangan atau nasihat-nasihat tertentu, itu
bisa dikalungkan seperti ini. Nah, di leher seperti ini. Nah, ya kurang lebih seperti ini pemirsa. Nah, selain ini, itu sabuk ini ataupun selendang ini bisa juga dibawa untuk bepergian, yaitu kita lipat seperti ini lalu kita masukkan ke tas, itu juga boleh. Atau bisa juga itu dibawa ketika berdagang, itu yaitu ditaruh di tas ya, ataupun di laci tempat jualan. Yang penting jangan kelihatan orang lain. Kemudian ya, selendang putih ini sangat baik sekali dibawa ketika sholat, yaitu seperti tadi kita kalungkan di leher ataupun ditaruh di depan, itu untuk alas kepala kita ketika kita sujud. Namun jangan diinjak ya, ataupun dijadikan sajadah atau dijadikan alas duduk, karena di dalamnya ada asma-asma Allah dan asma-asma yang lainnya. Taruh saja di depan, itu untuk menghormati dan memuliakan asma-asma Allah tersebut. Lalu selain itu, selendang putih ini juga sangat baik sekali digunakan untuk komunitas-komunitas pencak silat ataupun tenaga dalam. Itu bisa digunakan untuk sabuk diikat pinggang, karena ukuran sabuk ini cukup lumayan panjang, yaitu kisaran 1,5 itu sampai 2 ya, sampai 2 meteran. Ini sangat panjang sekali. Jadi seukuran sabuk pencak silat. Nah, seperti itu. Nah, ini sangat panjang ya, ini sangat panjang sekali. Nah, kemudian kalau mau menggunakan sabuk ini di arena mungkin latihan silat ya, tentu saja itu harus izin dengan pelatihnya ya. Kalau pelatihnya nggak mengizinkan ya jangan dipakai. Dipakai waktu latihan sendiri saja seperti itu. Namun kalau mungkin Anda punya padepokan atau perguruan sendiri, maka itu bebas dipakai ya. Pokoknya intinya itu bisa digunakan ya sabuk ini untuk apa saja. Yang penting adalah untuk hal-hal yang baik. Intinya adalah fleksibel. Insya Allah dengan membawa sabuk ini akan menambah barokah. Namun perlu diingat ya, jangan Anda lantas mengkultuskan berlebihan ataupun menyembah selendang putih ini. Seakan-akan selendang ini punya kekuatan gaib dan lain sebagainya. Niatnya itu harus dirubah, yaitu kita itu niatnya bertabaruk ataupun istilahnya adalah mengambil berkah dari benda yang Allah ciptakan dan asma-asma Allah ataupun doa-doa yang sudah tertanam di dalam sabuk ini. Jangan sampai salah niat. Kalau Anda tertarik, nanti silahkan hubungi kontak person kami yang telah tertulis di deskripsi video ini. Untuk harganya ini cukup murah, yaitu 300.000 saja. Untuk ongkos kirimnya nanti menyesuaikan ya, bisa cek ongkir masing-masing daerah, nanti berbeda-beda tentunya seperti itu. Harga ini cukup murah sekali ya, mungkin lebih murah dari baju ataupun celana atau sepatu yang Anda pakai. Mengingat kalau mau membuat sendiri ya itu juga belum tentu bisa. Nanti prosedur pemesanannya itu tidak pesan terus kemudian langsung dikirim, tidak. Harus proses ya, proses dibeli dulu kemudian dirituali dulu. Baru setelah selesai itu bisa dikirim. Kami tidak menyetoknya, kami hanya melayani orang-orang yang memesan saja. Dan pemesanan ini hanya bisa dilakukan 1 tahun itu sekali, karena untuk pembuatan atau pengeluaran sabuk atau selendang ini itu hanya pas bulan Suro ataupun bulan Muharram saja pemirsa. Tidak bisa di bulan-bulan lain ya. Jadi bagi yang benar-benar tertarik, silahkan langsung hubungi kami saja. Mumpung bulan Muharramnya itu masih agak lumayan ada jeda. Nanti ketika pas bulan Muharram itu akan saya buatkan seperti itu. Namun jangan dipaksakan ya untuk memesannya kalau memang hanya untuk iseng-iseng. Karena ini bukan untuk iseng-iseng. Kalau hanya iseng maka tentu tidaklah bermanfaat dan tidak membawa berkah. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih, semoga ulasan ini bermanfaat. Saya Patun wala mundur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan selalu ada misteri di dunia ini. Salam spiritual.